Oke. Ya, kita lanjutkan ya. Tadi sampai pada tahap ini belum ya tadi ya? Ini ya. Tahap evaluasi. Ya, di tahap evaluasi. Oke. Ya, di tahap evaluasi tadi kan ada sampai di mana tadi yang ininya? Ada 5 ya, ada 5 tahapan. Jadi tadi yang pertama adalah kita menentukan apa saja yang akan dievaluasi, kemudian apa yang mau dievaluasi, fokus evaluasinya itu di mana. Jadi tentukan dulu tujuan, ibaratnya tujuan lah. Tujuan kita mengevaluasi itu pengennya kita mau mengevaluasi apa sih? Mengevaluasi fungsi dari sistem. Kalau fungsi dari sistem itu pun jangan menyeluruh, kita buat bertahap tadi. Rekomendasi rawat jalan dulu, baru rekomendasi rawat inap, misalnya kayak gitu. Atau kita mau menilai efektivitas sistem ini dari aspek kinerja tadi ya, dari aspek penerimaan pengguna ya, penerimaan user gitu. Nanti juga ada metodenya ya. Jadi tergantung dari apa yang ingin kita capai. Kalau sudah kita rancang kegiatannya ya, kita rancang kegiatannya tentunya dengan melibatkan siapa user tersebut ya. Jadi orang-orang yang terlibat di dalam penggunaan sistem itu nanti tentunya juga akan kita libatkan. Jadi usernya yang terkait itu siapa, termasuk di dalam itu adalah tingkat pimpinan ya. Pimpinan itu juga perlu tahu. Pimpinan terkait langsung itu perlu tahu ya. Kemudian metode pengumpulan data ini sebenarnya kita adalah untuk memastikan proses evaluasi ini berjalan dengan efisien. Sehingga perlu ada metodenya ya. Metode evaluasi ini kita tentukan tadi sesuai dengan tujuan dari evaluasi kita. Ya, jadi ada tadi mau melihat kinerja ya berarti kita pakai yang TTF, mau melihat terkait dengan penerimaan ya, teknologi acceptance model ya itu kan juga ada TAM ya, atau mau pakai yang UTAUT ya itu kan sebenarnya hanya metode-metode aja yang mau digunakan. Jadi pilihannya tuh mau pakai yang apa. Baru kita lakukan analisis ya. Analisis ini sebenarnya untuk melihat tadi rangkaian. Nah tadi di dalam metode pengumpulan data ini mau kita lakukan dengan cara apa? Mau kualitatif, kuantitatif ya, atau langsung aja ya sudah kita langsung observasi, kita simpulkan di situ seketika kita buat kesimpulan, buat berita acara selesai itu juga bisa. Ya, itu juga bisa seperti itu. Cukup sederhana tetapi semuanya sudah berjalan ya. Itu juga bisa. Jadi tergantung juga nanti siapa yang mengevaluasi ya, siapa juga yang orang mengevaluasi. Kalau hanya kita misalnya di lingkungan internal rumah sakit, ya lebih mudah langsung aja kita bareng-bareng sekarang mengevaluasi. Kalau ada kuesioner ya kuesionernya langsung dibagi, langsung di situ direkap, ya kan orangnya nggak terlalu banyak. Terus kita sampaikan hasilnya seperti ini, apakah valid ya. Jangan-jangan datanya nggak valid karena mereka nggak paham angka 1, 2, 3, 4, 5-nya. Misalnya kayak gitu kan kalau pakai skala harus tahu ya, mana yang baik, mana yang sangat buruk gitu kan, harus bisa membedakan. Skala Likert-nya itu ada definisinya, misalnya begitu. Nah, terus evaluasi RME ini siapa yang akan kita libatkan? Ya, yang pertama dia pelanggan kita ya. Pelanggan itu misalnya kita mau melihat terkait dengan respon time, kepuasan, ketepatan gitu. Atau kita melibatkan pengguna, si user. Ya, bagaimana kemudahan menggunakan sistem, user friendly atau tidak, memenuhi keinginan dan kebutuhan pengguna atau tidak, misalnya begitu. Kemudian manajemen. Manajemen ini biasanya memang sudah pengembangan di level puncak. Maksudnya pengembangan di level puncak itu gimana? Yang namanya pengembangan sistem itu biasanya ya hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kebutuhan sehari-hari itu biasanya hanya terkait dengan billing system. Kalau billing system sudah selesai kita kembangkan, kita masuk ke peningkatan mutu. Ya, peningkatan mutu, kebutuhan terkait dengan manajemen. Nah, ini sudah kita tingkatkan, kita kembangkan lagi di situ. Jadi levelnya udah naik ya, level manajemen sesuai dengan kebutuhan dan tujuan dari organisasi. Kemudian kita mau melakukan evaluasi kepada vendor ya, vendor kalau misalnya menggunakan pihak ketiga atau misalnya tim IT kalau memang pengembangan dilakukan oleh sendiri. Jadi terkait dengan bagaimana kerjasama, keterandalan, ya, service, maintenance ya. Jadi itu juga dievaluasi. Jangan-jangan pakai pihak ketiga nanti setelah sistemnya jadi mereka nggak mau dihubungi, mereka nggak mau tahu kalau ada masalah dengan sistem, misalnya kayak gitu ya. Jadi ada proses penjaminan. Itu hati-hati ya kalau pihak ketiga ada, mereka itu menjamin kayak sistemnya itu kayak diasuransikan gitu loh ya. Sistem ini nanti kalau ada trouble selama 3 tahun ke depan, kamu tak panggil, kamu harus mau menyelesaikan walaupun nanti di dalam proses memanggil dia datang ada honor, ada fee misalnya ya, tetapi
itu sudah menjadi seperti kayak sebuah kesepakatan ya, sehingga ada proses penjaminan kalau kita menggunakan pihak ketiga. Kemudian fitur dan teknis ya, ya tadi keinginan sesuai keinginan pengguna atau enggak. Oh ini warnanya misalnya, ini warnanya terlalu ngejreng hijau kayak gini ya nggak cocok misalnya, atau mungkin justru ya ini sesuai dengan logo rumah sakit kita loh kalau warnanya kayak gini gitu. Tapi hijaunya jangan yang kayak gini, hijaunya lebih gelap sedikit misalnya begitu ya. Jadi disesuaikanlah sesuai dengan keinginan dari user. Nah, terus di dalam evaluasi pengguna, ya, evaluasi pengguna, tadi kan ada customer, pasien, ya, manajemen mutu, para profesional, orang-orangnya lah ya, manajemen orang MIK, ya, atau profesional HIM, kemudian orang yang terlibat di dalam kegiatan akreditasi, kebijakan, pemerintah, pendidikan, atau penelitian ini juga perlu dilibatkan. Kenapa? Ya, tadi ketika kita sudah masuk ke dalam proses pengembangan sistem yang levelnya memang sudah tinggi, itu tidak hanya terkait dengan kepenuhan billing aja, tapi sudah sampai ke peningkatan mutu. Bisa nggak sistem ini untuk melihat data terkait dengan angka insiden keselamatan pasien? Berapa sih kasus KTD-nya? Bisa nggak dilihat dari sini? Gitu. Nah, itu juga bisa diperhatikan ya, bisa diperhatikan juga, bisa dikembangkan sistemnya sampai sejauh itu tuh bisa. Kemudian reimbursement, sudah ada BPJS sekarang ya. Bagaimana sistem ini nanti bisa terbridging ya, terbridging dengan aplikasi SEP sehingga petugas pendaftaran nggak bolak-balik input misalnya begitu. Kemudian dengan provider ya, provider kita ya ada dokter, perawat ya, dan profesional pemberi asuhan lain ya, termasuk misalnya kayak farmasi. Itu kan mereka juga ikut terlibat di dalam proses pemberian asuhan pasien. Tentunya mereka juga bertanggung jawab dalam pengisian data rekam medis elektronik. Kemudian evaluasi berdasarkan kebutuhan. Ya, sebenarnya ketika kita melakukan evaluasi rekam medis elektronik sesuai kebutuhan itu yang mau dilihat apa? Yang pertama record format ya. Jadi sesuai kebutuhan pelayanan dan ketentuan. Formatnya ini udah sesuai atau belum? Jangan-jangan ada yang kurang. Kemudian sistem performanya seperti apa? Kecepatan pemanggilan kembali ya. Kita manggil datanya tuh berapa menit? Jangan-jangan kita pakai indeks pasien ya, indeks pasien elektronik untuk mencari searching aja butuh waktunya misalnya 5 menit. Nah, itu ya. Jadi kecepatan untuk mengakses lah, accessibility ya. Itu seperti apa? Kemudian editing ya, bisa nggak? Jangan-jangan sistemnya sudah simpen nggak bisa ngedit ya. Nah harus bisa diedit, tetapi dengan memperhatikan prinsip pendokumentasian yang benar. Siapa yang mengedit, kapan yang mengedit itu harus bisa terlacak melalui sistem informasi. Jadi aspek-aspek di dalam pengembangan rekam medis elektronik ini secara prinsip dia tidak terlepas dari aturan ketika kita mengimplementasikan rekam medis manual. Kemudian reporting capability terkait dengan kelengkapan dokumentasi, bagaimana standar pelaporan, pengolahan datanya, ya. Nah, yang terpenting lagi adalah ada yang namanya training dan implementasi untuk memastikan si user itu bisa menggunakan. Jadi ada pelatihan kepada pengguna supaya memang mereka itu nanti bisa menggunakan sistem ini. Kemudian kontrol akses ya, kewenangan hak akses tadi ya. Kita coba kan tadi juga udah cerita di awal ya tadi ya. Kita nyoba, kita login dengan variasi user itu. Jangan sampai nanti semuanya bisa login dan semuanya bisa mengisi. Nah, ini yang tidak sesuai dengan hak akses. Ya, jadi ada bataran otorisasi. Kemudian intelligence, ya, jadi membantu pengambilan keputusan dan sistem tanda baca. Ada alertnya. Kemudian ada linkage-nya, ya. Loh Bu, kok di sini kok bahas linkage? Iya, sistem itu juga ada linkage-nya, ada keterkaitan dengan berbagai pelayanan. Dia nggak sendiri. Yang namanya kita membahas rekam medis rawat jalan, ya ada keterkaitan antara di pendaftaran, kemudian nanti di klinik, farmasi, dan nanti kasir. Itu ada keterkaitan, ada linkage-nya. Kemudian record konten ya, standarisasi. Nah, standarisasi ini nanti akan ditentukan terkait dengan kamus data ya. Kamus datanya itu nanti seperti apa. Jadi terkait dengan misalnya standarisasi data terkait dengan kode penyakit ya berarti kita pakai punyanya ICD nih ya. ICD dari WHO tahun berapa? Ya. Nah, kalau BPJS-nya masih pakai tahun 2010 ya mau nggak mau rumah sakit masih pakai yang tahun 2010 misalnya seperti itu. Ya. Itu contoh ya, contoh terkait dengan standarisasi. Kemudian evaluasi fitur penunjang, ya evaluasi fitur penunjang ini
dia yang berkaitan untuk menunjang rekam medis elektronik. Contoh misalnya, data pasien itu lengkap dan akurat. Kapan dia dinyatakan lengkap dan akurat? Sistem ini harus bisa memfasilitasi. Kemudian ada clinical reminder dan alert system tadi, peringatan dan pengingat klinis. Kalau diagnosis belum diisi, ya itu ya nanti dokter harus mengisi, keluar alertnya, wajib diisi, nggak bisa masuk ke proses simpan, misalnya seperti itu ya. Atau bahkan misalnya dari farmasi pengen ada ini nanti arahnya udah agak ke ini sih, ke clinical decision support ya. Misalnya obat ini kontraindikasi dengan obat A kontraindikasi dengan obat B, itu juga bisa difasilitasi melalui sistem ya, sistem cerdas ada ya. Kecerdasan sudah mulai ke CDSS itu ya, arahnya ke situ, itu juga bisa ya. Jadi tinggal sejauh mana aja kita mau mengembangkan, dan tentunya tahap ini bertahap ya, bertahap. Nggak bisa kok semuanya langsung dibuat sempurna, itu nggak bisa ya, memang harus bertahap dulu. Kita lihat prioritasnya, pelayanan lancar, baru kita masuk ke mutu ya, baru kita masuk ke peningkatan mutu, intinya begitu. Kemudian sistem penunjang keputusan, ini tadi ya, CDSS, Clinical Decision Support System, itu bisa kita kembangkan di situ. Sudah canggih. Nanti Mas Fahrur tuh yang kemarin udah berhasil nulis artikel ya tentang ini, sistem penunjang keputusan. Jadi data-data yang kita inputkan itu nanti akan dibaca oleh sistem, ya kan? Jadi contohnya data teks ya, data teks kan nanti masuk ke data yang tidak terstruktur. Dibaca nih oleh sistem di situ ya, data-data teks kayak yang ada di diagnosis, ada yang di discharge summary, ada yang di nursing note, itu dibaca. Kemudian nanti dibaca oleh sistem. Kira-kira kalau ada tulisan kayak gini, ya, itu nanti pasiennya diagnosisnya apa? Itu sudah bisa juga ya. Kira-kira diagnosisnya apa? Kira-kira nanti kode ICD-nya apa? Itu sudah bisa diarahkan kembangkan. Atau kita buat belum yang sampai setinggi itu, kita buat yang sederhana aja. Kalau ada pasien dengan alergi paracetamol, maka ketika nanti dokter mau meresepkan paracetamol, itu keluar alertnya, pasien alergi gitu ya. Itu contohnya ya, itu sudah menjadi salah satu contoh sistem penunjang keputusan, hanya sederhana ya, hanya sederhana terkait dengan kasus alergi. Tapi kan ternyata yang namanya alergi itu kan bisa menimbulkan sudah termasuk ke dalam suatu insiden ya, kalau memang sudah terjadi sesuatu kepada diri pasien, entah itu hanya misalnya gatal-gatal, muntah-muntah, atau mungkin sampai terjadi hal yang buruk. Nah, itu kan sudah termasuk kategori insiden keselamatan pasien. Nah, ini kita minimalkan dengan adanya CDSS tadi juga kita. Kemudian keterkaitan dengan sistem penyedia data, pengetahuan dan atau data terkait ya, jelas ya. Jadi orang-orang yang terlibat di dalam penggunaan sistem itu perlu kita libatkan di dalam proses evaluasi ini. Nah, bagaimana? Ini Kori mengambil dari Kemenkes ya, fungsi rekam medis elektronik. Ya, ini fungsi rekam medis elektronik itu ya dia sebagai pemberi informasi, ada untuk manajemen hasil pemeriksaan, ada mendukung keputusan, tindakan perawatan, dan ada kegiatan entry data. Jadi ada 4 aspek yang perlu diperhatikan. Kalau yang dia berkaitan dengan informasi, ya berarti terkait dengan diagnosis, keperawatan, daftar obat, riwayat alergi, narasinya, hasil pemeriksaan labnya bagaimana. Kalau dia berkaitan dengan entry data, berarti datanya sudah berbasis computerized ya, sudah minimal kertas lah misalnya kayak gitu. Keamanan datanya seperti apa dan integrasi data RME, apakah hanya rekam medis rawat jalan atau rawat jalan sudah terintegrasi dengan rawat inap. Oh, ternyata malah lebih luas, Bu. Rawat jalan terintegrasi dengan rawat inap, terintegrasi dengan kamar operasi, misalnya seperti itu. Ya, ini bertahap. Manajemen hasil pemeriksaan terkait dengan pembiayaan, surveillance, data agregat, perencanaan kesehatan wilayah. Nah, itu contohnya. Kemudian bagaimana untuk mendukung pengambilan keputusan. Ya. Ini adalah fungsi rekam medis elektronik yang diharapkan oleh kementerian. Nah, ini salah satu model evaluasi ya, pakai yang HMN ya. HMN ini merupakan kerangka evaluasi dari WHO ya, di mana sistem informasi rekam medis ini bisa dilihat dari input, proses, sama outputnya. Input ini kita lihat dari sumber daya ya. Sumber daya ini tidak hanya terkait dengan SDM, tetapi dari segi pembiayaan juga. Bagaimana rumah sakit ini mampu. Rumah sakit tipe C dengan tipe D ya kemungkinan dari segi uangnya juga lebih banyak yang tipe C. C dibandingin A ya lebih banyak yang tipe A gitu ya. Jadi model pengembangan rekam medisnya pun mungkin juga akan tahapannya sedikit berbeda untuk yang tipe C dengan tipe B, termasuk pola pelayanan dan penata laksanaan. Itu nanti juga akan berkaitan. Jadi kalau kita mau membandingkan evaluasi sistem
Ambil yang datanya homogen ya. Homogen itu maksudnya kalian membandingkan antara B dengan B gitu. Jangan B dengan C karena udah berbeda ini, standarnya sudah berbeda. Tetapi walaupun sama-sama B, bisa kita ambil misalnya B swasta dan B negeri supaya nanti kita bisa melihat kompleksitas dari impact dampak. Nah, ya, dampaknya itu mungkin akan berbeda ketika di rumah sakit negeri dengan di rumah sakit swasta. Misalnya begitu, itu boleh ya, tapi sama-sama B ya, sama-sama B. Jangan B sama C. Kemudian sumber data, ya sumber data ini diperoleh dari mana? Kemudian penentuan indikator. Nah, penentuan indikator ini kalau kita berbicara rumah sakitnya itu adalah rumah sakit BLUD, Badan Layanan Umum Daerah, biasanya nanti sudah ditetapkan di dalam standar pelayanan minimal. Walaupun dia tidak masuk di dalam Permen ke-129 2008 tentang standar pelayanan minimal rumah sakit, tetapi ini sudah menjadi salah satu indikator yang harus dicapai oleh BLUD karena sudah ada surat edaran dari kementerian bahwa rumah sakit umum daerah mulai harus mengembangkan implementasi rekam medis elektronik. Ini sudah ada di pertemuan sebelumnya ya, Bu Ori sudah share itu ya surat edarannya itu. Kemudian proses, ya proses ini berkaitan dengan manajemen data, pengolahan, ya pengolahan data seperti apa, penanganan gangguan, interoperabilitas data, kemudian koordinasi dengan pimpinan. Dan kalau output ini berkaitan dengan produk informasi. Intinya produk informasi itu apa sih Bu? Ya harapan kalian, pengennya itu laporannya yang bisa dibantu dengan sistem itu apa aja tadi. Apakah hanya sebatas sensus-sensus aja, rekapitulasi aja, atau kalian pengennya seperti apa? Sampai ke peningkatan mutu tadi misalnya ya. Untuk melihat si coder itu tuh ganti kode berapa kali, misalnya kayak itu bisa dilihat nggak sih? Misalnya gitu ya. Nah ini sumber daya, nanti bisa sambil dibaca ya. Jadi sumber daya itu ya berkaitan dengan SDM, ya berkaitan dengan dana, berkaitan dengan infrastruktur gitu ya. Infrastruktur di sini termasuk adalah regulasi. Nah, itu. Kemudian sumber data ya, sumber data itu mau diambil dari mana datanya ya, siapa nanti yang akan mengambil, dikelola oleh siapa. Kemudian penentuan indikator tadi ya, kalau indikator itu kalau BLUD ya biasanya sudah dimasukkan sendiri. Nah, ini cuma ini tambahannya itu penentuan indikator. Ada karakteristik RME yang perlu diperhatikan terkait dengan akses yang simultan. Dapat dilihat dari berbagai pendekatan, maksudnya pendekatan itu pendekatan pengembangannya. Kemudian data entry-nya lebih terstruktur, berarti kalau kita sudah berbicara, data entry-nya itu lebih struktur, berarti kita harus cek lagi aturan mengenai satu data Indonesia. Ya, jadi waktu pengembangannya itu tuh sudah kita mengacu ke aturan yang ada di pemerintah ya, yang satu data Indonesia. Nanti diajari lagi sama Pak Sugeng, itu terkait dengan interoperabilitas data. Ada nanti materinya sendiri membahas itu. Kemudian bersifat multimedia dan sebagai sistem pendukung keputusan. Diproses ya, bagaimana proses entry dan koordinasi, komunikasi. Nah, ini interoperabilitas, suatu kemampuan berbagai ragam sistem atau aplikasi untuk bekerja sama dan berinteraksi dengan aplikasi lain. Jadi, yang namanya sistem yang baik itu kalau dia itu bisa terkoneksi, bisa terintegrasi. Tapi kalau di rumah sakit, itu kok ada sistemnya itu misalnya ada 4, itu mah justru buruk, bukan sesuatu yang menggagalkan ya. Kenapa kok gitu ya? Berarti ini masih ada masalah. Kenapa datanya ini tidak terintegrasi? Harusnya dengan satu aplikasi bisa mampu menghasilkan output atau fungsi dengan 4 aplikasi tadi gitu. Tapi harus terintegrasi. Terintegrasi ini kan terkait. Kalau nggak terkait gimana? Kalau misalnya 4 aplikasi itu berdiri sendiri bagaimana? Semuanya harus lakukan input data pasien dong. Kita yang namanya nginputkan nomor rekam medisnya akan berulang-ulang karena sistemnya terpisah-pisah, terkotak-kotak. Nah, itu justru sistem yang tidak baik. Jadi jangan bangga ya besok kalau sistem aplikasinya di rumah sakitnya banyak. Itu justru ada masalah yang harus dievaluasi karena interoperabilitas datanya nggak terjamin, nggak bisa terkoneksi gitu. Ini tujuannya untuk transfer data dari berbagai atau sharing data, transfer pengetahuan, terminologi medis, pencitraan ya. Intinya kita menghubungkan data dari satu aplikasi ke aplikasi yang lain. Outputnya itu diharapkan informasinya itu ketika kita melakukan evaluasi bisa menyampaikan bahwa informasi ini akurat, tepat, relevan ya, dan ada diseminasi ya, diseminasi data ya. Diseminasi data, kita tahu pembatasan data yang akan kita lakukan, termasuk dari segi pemanfaatannya. Siapa yang boleh melihat output data ini? Itu termasuk di situ kita batasi. Jadi didiseminasi.
Nah, bagaimana untuk evaluasi desain ya, desain pada interface rekam medis elektroniknya ya, efektif atau enggak, sesuai dengan tujuan atau target, akurat ya, pengisiannya benar dan dapat dipertanggungjawabkan, mudah dipakai, konsisten, sederhana dan menarik ya. Jadi ini adalah contoh aja ya, contoh dengan bagaimana cara kita melakukan evaluasi untuk yang interface-nya. Nah, kesimpulannya ketika kita melakukan suatu evaluasi rekam medis elektronik itu sebenarnya kita hanya mau membandingkan antara harapan dengan kenyataan. Ya, sejauh mana harapan itu yang harus kita konsep di awal. Harapannya itu memang hanya ada sistem rekam medis elektronik saja, bisa untuk kepenuhan billing system, atau memang nanti arahnya dia bisa untuk pendukung sistem pengambilan keputusan ya, ada yang berkaitan dengan peningkatan efektivitas kinerja karyawan, atau bahkan mungkin nanti sudah lebih canggih ya, aplikasi rekam medis elektronik yang akan dikembangkan itu nanti akhirnya juga nggak cuma berbasis web misalnya, tapi juga nanti akan berbasis model untuk kepentingan telemedicine misalnya, seperti itu harapan yang harus kita tentukan dulu. Sehingga memang di dalam kegiatan evaluasi ini batasannya itu harus jelas. Jadi jangan nanti mengevaluasi kok nggak jelas sebenarnya apa yang mau dibicarakan ya. Jadi dibatasi dulu. Kita batasi dulu apa evaluasi yang mau kita sampaikan. Kita hanya mau membahas evaluasi rekam medis elektronik dari aspek kinerja, peningkatan kinerja. Berarti tool yang akan kita gunakan adalah pakai yang TAX teknologi fit. Oh, kita misalnya mau melihat dari aspek informasi ya. Kita ambil yang ISES ya. Itu misalnya seperti itu. Kualitas informasinya yang mau kita lihat, kita ambil dari ISES. Nanti misalnya seperti itu ya. Jadi tentukan dulu mau apa evaluasi yang akan kita gunakan untuk nanti kita bisa menilai dari kenyataannya. Oh, jebulnya cuma sampai seperti ini toh. Oh, ternyata sistem informasinya masih banyak kekurangan. Oh, dari kekurangan itu ternyata perlu pengembangan seperti ini, perbaikan seperti ini gitu. Tetapi harus jelas batasannya ya, sehingga orang-orang nanti yang akan kita libatkan, user-user yang akan kita libatkan di dalam proses evaluasi itu juga fokus. Pembahasan kita hanya terkait dengan aspek kinerja aja, udah nggak usah ngomongin yang lain. Yang lain kita evaluasi besok ya, tapi nggak sekarang. Jadi nanti orang IT-nya nggak bingung ya. Kalau orang IT itu kan mereka sebenarnya nggak terlalu paham tentang bisnis prosesnya, itu kan nggak paham. Mereka tahunya ya cuma suruh buat A ya dibuatnya A, suruh buat B ya dibuatnya B. Entah nanti itu kita melihat dari berbagai aspek hukum ya, kayak otorisasi kan berbagai aspek hukum, berbagai aspek kepentingan dari tingkat manajemen. Nah, itu kan yang tahu kita sebagai yang pengonsep ya. Jadi harapan kita tentukan sebenarnya organisasi ini, rumah sakit ini mau mengembangkan rekam medis seperti apa, dan nanti di dalam proses evaluasi kita fokuskan apa kegiatan evaluasi yang akan kita bahas hari ini ya, yang akan kita lakukan menggunakan metode apa, kemudian nanti kita nilai dengan kenyataan yang ada itu seperti apa. Ya, baru nanti kita sampaikan kesimpulan dari kegiatan evaluasi tersebut. Ya, mungkin itu gambarannya dari Bu Kori ya untuk yang materi hari ini. Ya, apakah ada pertanyaan? Ini kayaknya punyanya Bu Kori kok agak terputus-putus ya. Ya, halo. Ini agak